Dalam era digital saat ini, kata ekonomi kreatif atau yang biasa disingkat sebagai ekraf mungkin sudah tidak asing lagi di telinga. Berbagai bisnis dijalankan dengan mengutamakan konsep kreatif sehingga tidak saja memudahkan masyarakat, tapi juga mengintensifkan kreativitas. Seiring berjalannya waktu, perkembangan bidang ekonomi pada akhirnya sampai di taraf ekonomi kreatif, di mana kreativitas menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi, apalagi jika mengingat keadaan saat ini di mana kita masih hidup melawan pandemi. Tentunya kreativitas dan inovasi-inovasi baru harus terus bertambah mengingat kita semua harus menyesuaikan hidup dengan keadaan. Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu bagian yang besar dalam pengembangan masyarakat. Di Indonesia, bidang ekonomi kreatif ini diketahui sudah dikembangkan sejak tahun 2006 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut kemudian terus berlanjut hingga saat ini di Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai dunia ekonomi kreatif, berikut adalah penjelasan mengenai pengertian ekonomi kreatif beserta pengertian dari para ahli di bidangnya, ciri-ciri, jenis, serta manfaatnya bagi negara Indonesia itu sendiri. Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu bagian yang besar dalam pengembangan masyarakat. Di Indonesia, bidang ekonomi kreatif ini diketahui sudah dikembangkan sejak tahun 2006 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut kemudian terus berlanjut hingga saat ini di Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai dunia ekonomi kreatif, berikut adalah penjelasan mengenai pengertian ekonomi kreatif beserta pengertian dari para ahli di bidangnya, ciri-ciri, jenis, serta manfaatnya bagi negara Indonesia itu sendiri. Pengertian, ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ekonomi kreatif merupakan gabungan dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ekonomi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, sementara kreatif merupakan kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakan. Dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses perekonomian yang mengutamakan nilai kreativitas. Ekonomi kreatif pada mulanya merupakan aliran ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Aliran ekonomi tersebut diketahui mengutamakan nilai intelektual dalam menciptakan uang, menambah kesempatan kerja, serta memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Alvin Toffler, 1980, mengungkapkan dalam teorinya bahwa terdapat 3 gelombang dalam peradaban ekonomi. Pertama, ialah pertanian, kedua, ialah ekonomi industri, dan ketiga adalah ekonomi informasi. Ia juga kemudian memprediksi bahwa akan ada gelombang keempat, yakni ekonomi kreatif. Dalam konsep ekonomi kreatif, salah satu hal terbesar yang dibutuhkan adalah kreativitas. Hal itu karena industri kreatif merupakan inti dari bidang ekonomi kreatif yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Sederhananya, ekonomi kreatif merupakan bentuk pengembangan dari konsep ekonomi, namun dengan penambahan kreativitas. Namun, kreativitas tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan produksi saja, tetapi juga termasuk ke dalam bagaimana penggunaan bahan baku serta inovasi suatu teknologi di dalamnya. Pengertian, ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ekonomi kreatif merupakan gabungan dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ekonomi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, sementara kreatif merupakan kemampuan dalam memiliki daya cipta serta kemampuan untuk menciptakan. Dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses perekonomian yang mengutamakan nilai kreativitas. Ekonomi kreatif pada mulanya merupakan aliran ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Aliran ekonomi tersebut diketahui mengutamakan nilai intelektual dalam menciptakan uang, menambah kesempatan kerja, serta memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Alvin Toffler, 1980, mengungkapkan dalam teorinya bahwa terdapat 3 gelombang dalam peradaban ekonomi. Pertama, ialah pertanian, kedua, ialah ekonomi industri, dan ketiga adalah ekonomi informasi. Ia juga kemudian memprediksi bahwa akan ada gelombang keempat, yakni ekonomi kreatif. Dalam konsep ekonomi kreatif,
salah satu hal terbesar yang dibutuhkan adalah kreativitas. Hal itu karena industri kreatif merupakan inti dari bidang ekonomi kreatif yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Sederhananya, ekonomi kreatif merupakan bentuk pengembangan dari konsep ekonomi, namun dengan penambahan kreativitas. Namun, kreativitas tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan produksi saja, tetapi juga termasuk ke dalam bagaimana penggunaan bahan baku serta inovasi suatu teknologi di dalamnya. Berikut kami tampilkan seseorang yang sudah sukses menerapkan bisnis ekonomi kreatif yang bisa menghasilkan hasil yang cuan bisa mencapai omset jutaan per minggu bahkan per hari yang patut kita tiru. Tepatnya di Desa Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon ada salah satu pengolahan bisnis rumahan yaitu pembuatan mainan slime. Yang perharinya bisa memproduksi beribu-ribu mainan slime. Bisnis rumahan ini sudah bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Selamat bertemu kembali dengan Dapur Kreatif 90 yang selalu memberikan video-video yang manfaat dan inspirasi. Kali ini kita akan menemui salah satu rumah produksi slim ya, mainan anak. Biasa produksinya satu hari hampir ribuan slim. Langsung saja pengen tahu jelasnya, kita temui langsung kepada bosnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Roni, Pak. Pak Roni, ya, salam kenal Pak. Kami dari Dapur Kreatif 90 dan channel YouTube kami Dapur Kreatif 90. Pak mau tanya Pak, Iya, di sini tempat apa Pak? Tempat pembikinan slim. Slim itu apa Pak? Slim itu bahannya dari kayak semacam apa ya? Aci-aci gitu. Oh, ini buat apa? Buat mainan anak. Oh, buat mainan anak ya Pak. Ya orang tua juga nggak apa-apa. Oh, orang tua bisa? Ya bisa juga. Kalau mau main-main kayak anak. Oh iya aja, buat mainan anak ya Pak. Ya. Ini sehari produksi di sini berapa Pak? Ya nggak mesti sih Pak ya. Kadang bisa 4.000, 5.000 gitu perharinya gitu kan, banyak karyawan. 4.000 per hari. Per hari. Nah, kalau kita hitung yang ini satunya berapa Pak? Satunya ya kalau saya ini buat nyetor lagi ya. Ada yang penjualnya katanya dijual sampai 3.000. Oh, 3.000 kali 4.000. Iya. Oh, udah nyampe 12 juta ya Pak satu hari ya? Ya mungkin lah. Masya Allah, sekitar segitu ya Pak. Ada berapa karyawan? Sekitar 100. 100 karyawan. Alhamdulillah Pak. Ini karyawan-karyawan produksinya di sini apa dibawa ke rumah? Ya di rumah, ada yang di sini. Tergantung ya maunya aja lah di mana gitu. Terserah yang mau bikin gimana. Oh, bebas ya Pak ya? Iya bebas aja. Alhamdulillah ya Pak. Ini pemasarannya kemana saja Pak? Ya se-Indonesia lah. Se-Indonesia? Ya, Oh. Kadang sampai kemana-mana gitu. Kalau ada yang mau beli gimana Pak? Ya tinggal mesen aja di nomor ini nih. Oh. Nomornya ini kalau mau mesen gitu, mau beli gitu. Oke, siap Pak. Suka dukanya apa Pak bisnis rumahan ini? Ya alhamdulillah aja ya, buat makan cukup kesehariannya gitu lah. Yang penting kan makan Pak ya. Oh ya, alhamdulillah aja, alhamdulillah. Sudah beli apa saja Pak dari hasil bisnis ini? Ya mungkin ada kelebihan sedikit-sedikit, kalau mau dibuka ya malu ya. Oh iya, yang penting alhamdulillah ya Pak. Syukur aja Mas ya. Anu Pak ya. Jadi apapun bisnisnya yang penting halal ya Pak ya, Halal, masih dalam anu. Iya. Dan bisnis ini juga bisa membuka lapangan kerja kepada warga-warga sekitar ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sukses selalu. Alhamdulillah. Dan Amin amin. kita doakan channel ini tetap memberikan manfaat kepada orang lain. Amin amin. Terima kasih Pak.
Sedan iki dadine paling rock. Oli kari biar langsung kita perangkat langsung ngomongin apa itu kalian. Itu digawa nunung. Apa dikirim apa YouTube dalam wae ning chat YouTube Saya tuh bakal banyak kali saya bukan kita sih nggak makan kali dulu yang itu.
Apa? Mungkin. Angin.